Sekarang kita akan membahas tentang perancangan poros. Materi yang akan dipresentasikan dan kita gunakan diambil dari buku berjudul Mechanical Engineering Design karangan Sigley. Jadi gambar-gambar dan rumusnya nanti disalin dari buku ini. Nah, babnya sendiri di dalam buku tersebut adalah bab 7 mengenai perhitungan dan perancangan poros. Nah, kita di sini ada gambar poros ya. Nah, poros fungsi utamanya jelas meneruskan energi mekanik dalam bentuk gerakan berputar. Jadi meneruskan kecepatan putar sambil meneruskan torsi, ya, yang kalau dikalikan torsi dikalikan kecepatan putar, kita dapat power atau daya. Nah, di sini gambarnya ada porosnya ini, yang abu-abu. Nah, dia meneruskan energi mekanis tadi, energi kinetik, ya, bentuknya putaran, meneruskan dari mana ke mana, ya. Nah, dari dua buah aksesoris. Di sini ilustrasinya aksesorisnya ada ini dan ada ini. Jadi entah dari sprocket ke gear ataupun dari gear ke sprocket. Aksesoris ini dipasang pada poros dan harus mampu meneruskan putaran dan torsi, maka ada selalu pengikatnya. Ya, kalau di dalam kasus ini contohnya adalah ini, ya, ada pasak. Nah, pelajaran mengenai pasak dapat dilihat di pelajaran pada semester awal 1 dan 2, yaitu mengenai gambar mesin. Lalu kemudian poros meneruskan putaran dan torsi. Nah, untuk meneruskan putaran, poros tersebut harus bisa berputar sambil sumbunya tidak bertranslasi. Mana sumbunya poros? Ini. Bagaimana membuat poros bisa berputar sambil sumbunya tidak bertranslasi? Caranya dengan menyediakan bantalan. Ya, jadi fungsinya bantalan adalah menyediakan gerak putar poros sambil menjaga sumbunya tidak bergerak kemana-mana. Nah, demikianlah konfigurasi poros. Jadi fungsi utamanya meneruskan energi kinetik dengan gerakan putaran pada sumbu tetap. Dan kemudian kita akan menggunakan poros tersebut untuk mentransmisikan mechanical power. Nah, isu di dalam perancangan poros ada beberapa. Nah, di sini diperlihatkan 5 yang utama. Ya. Pertama adalah penentuan material. Nih. Itu pertama ya, pakai materialnya bagaimana. Nah, yang kedua adalah geometri. Jadi tata letak atau layout dari geometri. Letak dari apa? Letak dari bantalan, letak dari aksesoris, sprocket, gear, bahkan di sini ada yang lain ya, yaitu ada puli di sini. Nah, bagaimana kita menyusun tata letak ini? Nah, yang pertama saya ingin perlihatkan mengenai masalah tata letak adalah ini bantalan. Ini bantalan. Di sini aksesorisnya ada 3. Ya. Yang pertama aksesoris yang ini. Kedua aksesoris ini terletak di antara 2 bantalan. Posisi atau tata letak seperti ini disebut tata letak inboard, jadi di dalam atau di antara 2 bantalan. Kita bandingkan dengan yang kanan ini. Ya. Letaknya dia di luar kedua bantalan. Nah, posisi ini disebut outboard. Nah, apa bedanya? Sebetulnya beda yang paling utama ada 2 cuma, yaitu satu untuk isu masalah perakitan, memasang dan mencopot atau disassemble. Satu lagi menyangkut masalah getaran. Nah, kita maju lagi. Jadi itulah geometric layout.
Ya. Dan geometric layout ini yang banyak sekali menentukan apakah sebuah poros efisien atau tidak. Karena setiap perubahan bentuk di dalam poros itu artinya itu harus dibuat dengan mesin perkakas. Konsekuensinya adalah biaya makin mahal. Setiap ada perubahan bentuk ada konsentrasi tegangan, makin rawan tegangannya tinggi. Ya, jadi geometric layout merupakan hal yang cukup pegang peranan. Bahkan ada beberapa kriteria, ada beberapa tujuan, misalnya getaran, dia tidak bisa kalau hanya diganti materialnya saja. Yang menentukan adalah geometriknya. Nanti kita lihat. Setelah material dan geometric layout sudah kita susun, material kita pilih, geometri atau susunan tata letak sudah kita rancang, barulah kita maju, yaitu mengenai efek dari beban yang diterima oleh poros berupa tegangan dan kemudian juga kekuatan strength. Yang menjadi penting di dalam poros adalah fatigue strength. Karena poros berputar, maka efeknya, tegangannya punya efek semacam bolak-balik. Nah, karena bolak-balik, fenomena kegagalan lelah menjadi lebih dominan ketimbang kegagalan statis. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ada masalah juga kemudian yang berikutnya adalah defleksi dan kekakuan. Defleksi. Kenapa kok defleksi ini penting? Ada dua hal paling enggak. Nomor satu, keseluruhan poros dan aksesorisnya diletakkan di dalam sebuah tempat wadah dan biasanya cukup sempit. Maka kalau di dalam operasinya si poros ini terdefleksi, aksesorisnya juga berpindah, dia bisa bertabrakan dengan wadah dari tempat di mana dia berada. Itu nomor satu, defleksi. Terus yang kedua, defleksi sendiri itu akan berpengaruh terhadap getaran yang terjadi pada poros. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian dalam hal masalah defleksi tentunya masalahnya adalah kekakuan, rigidity. Dan di sini baru kita lihat pentingnya geometric layout dan rigidity. Nah, ini. Secara sederhana mudah saja. Kekakuan sebuah benda tergantung dari dua hal. Materialnya sama bentuknya, ukuran, bentuk. Nah, karena poros terbuat dari baja yang murah sampai baja yang paling mahal, sifat mekanik yang mempengaruhi rigidity adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Dan baja yang murah sampai mahal, praktis modulus elastisitasnya sama. Jadi kalau kita punya masalah kekakuan dengan kekakuan poros, kita tidak bisa bilang ganti aja materialnya. Selama itu masih sesama baja, tidak akan ada bedanya. Sehingga jalan kita menambah atau mengurangi atau memodifikasi kekakuan, satu-satunya adalah dengan merubah bentuk, ukuran, dan tata letak aksesoris poros kita. Ini pentingnya mengetahui mengenai geometric layout dan kemampuannya untuk meningkatkan kekakuan, kemampuannya untuk mengurangi defleksi. Nah, defleksi sendiri dibagi macam-macam. Ya, nomor satu, bending deflection. Dua, torsional deflection. Yang berikutnya, kemiringan. Jadi turunan pertama dari bending deflection. Ya, kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap kecocokan dengan bantalan atau bearing yang dipakai. Lalu kemudian khusus untuk poros yang pendek, ya kita juga harus melihat defleksi karena gaya geser. Karena kalau dia pendek, bendingnya
tidak dominan karena jaraknya pendek ya. Lengannya jadi pendek sehingga gaya geser dikalikan lengannya pendek, tidak jadi kecil bending deflectionnya atau bending momennya. Namun gaya geser sendiri akan menjadi lebih dominan. Ini yang terakhir adalah shear deflection untuk poros yang pendek. Nah, kemudian karena poros ini punya massa dan punya kekakuan rigidity, maka dia juga punya sifat yang disebut frekuensi pribadi atau natural frequency, di mana frekuensi ini bisa mengakibatkan resonansi jika kecepatan porosnya dekat dengan si frekuensi pribadinya. Sehingga kita yang kelima adalah melihat seberapa jauh operasi kecepatan putar poros kita dari frekuensi pribadi. Kalau keduanya dekat, poros kita rawan bergetar. Nah, demikianlah pertama pengenalan mengenai 5 hal yang akan kita bahas. Dan kita mulai langsung dari yang kedua, yaitu geometric layout. Ini layout untuk shaft. Nah, ini ceritanya begini. Jadi ceritanya sederhana. Saya ingin mentransmisikan daya dari input ke output. Kebetulan di sini input dan outputnya dua-duanya adalah roda gigi atau gears. Dan di sini diperlihatkan gearsnya pakai helix ya, roda gigi miring. Nah, kemudian kita perlu melihat sumbu putar dari kedua aksesoris ini, yaitu seperti yang terlihat di sini. Nah, kita pingin sumbunya ini dikunci tidak bisa bergerak dalam arah radial dan aksial. Namun di lain pihak, kita pingin sumbunya bisa atau aksesorisnya bisa berputar terhadap sumbu poros ini. Nah, sehingga dengan seperti ini, apa yang harus dilakukan untuk bisa memberikan atau memenuhi kedua kriteria ini? Kita menggunakan bearing, kita pasang di sini. Nah, sehingga kita bilang, oke, jadi ini inboard, semua aksesorisnya ada di antara dua bearing. Nah, ini jadi bukan satu-satunya, bisa juga Anda mendesain satu inboard, satu outboard, ataupun yang lainnya. Nah, dengan kebutuhan seperti ini, bagaimana kita menggambar si layout si porosnya. Nah, ini contohnya. Nah, buat seperti ini. Yang abu-abu ini adalah porosnya. Nah, poros diikat oleh bearing, jadi sudah terpenuhi, tidak bisa bergerak radial dan aksial, tapi bisa berputar terhadap sumbunya. Sehingga sekarang buat kita, oke, untuk porosnya beres. Bagaimana dengan aksesorisnya? Bagaimana menjamin bahwa kedua roda gigi juga memenuhi persyaratan yang di kiri atas tersebut? Dikunci dalam arah radial aksial, bisa berputar terhadap sumbu poros. Caranya adalah, pertama, dengan mengunci supaya aksialnya nggak bisa gimana. Ini contohnya, dikasih apa yang disebut dengan tangga atau step, atau kadang-kadang disebut bahu atau shoulder ya. Gunanya adalah menahan gerak arah aksial pada satu arah ya. Nah, sementara aksialnya kan bisa kiri kanan. Bagaimana dengan arah yang lain? Nah, di sini diberi contoh. Ini yang kanan, kita lihat roda gigi yang kanan. Nah, dikasih cincin. Nah, cincin inilah yang menahan sehingga roda gigi input ini tidak bisa bergerak ke kanan. Sementara bahu poros menahan atau memastikan roda gigi input tidak bisa bergerak ke kiri. Nah, ini adalah contoh mengenai bagaimana kita merancang geometric layout ya. Nah, ini
Jadi perhatikan ada 3 hal yang tadi sudah kita bahas. Nah, setelah dari sini kita mau lihat ilustrasi yang lain. Nah, ini ilustrasinya sama sekarang. Kita mau pakai pulley input, lalu kita untuk menggerakkan kipas, fan. Ya. Nah, kipasnya sendiri sebagai output. Terus kita harus menyediakan kedua kebutuhan tadi. Tidak bisa bergerak radial aksial sambil berputar terhadap sumbu poros. Kemudian kita pasang bearing. Nah, di sini beda. Bearingnya kita pasang dengan konfigurasi seperti ini. Sehingga dengan seperti ini kita lihat, oh, outputnya input, inputnya output. Ya. Nah, solusinya seperti yang terlihat di bawah ini. Ya. Jadi kita membuat shaft, kita pasang bearingnya sesuai dengan gambar yang di atas, lalu kemudian kita tambahi beberapa fitur pada shaftnya supaya si output fan dan input pulley ini hanya bisa berputar pada sumbu poros tanpa bisa bergerak arah aksial dan radial. Nah, kemudian di sini diperlihatkan. Jadi selalu ada 3 buah, ada trio sistem di sini. Satu sistem shaftnya, satu sistem aksesorisnya yang hijau, satu lagi sistem bearingnya. Selalu ada 3. Di sini diperlihatkan bahwa dengan melihat bearing sama aksesorisnya, kita tahu kedua aksesoris ini posisinya outboard. Ya, ini jadi sebuah contoh di mana posisinya outboard. Nah, di sini kebetulan kedua aksesoris sesumbu. Ada juga kasus-kasus di mana aksesorisnya tidak sesumbu. Misalnya dalam hal ini ada kita lihat aksesorisnya untuk bevel gear. Ya. Ada 2 di situ, seperti yang terlihat. Nah, aksesoris ini tidak sesumbu seperti yang kasus-kasus sebelumnya. Sehingga kita memerlukan 2 buah poros, seperti terlihat di situ. Dan masing-masing poros ditumpu oleh 2 buah bearing. Jadi di dalam gambar ini ada 4 buah bearing seperti yang sudah Anda lihat. Ya. Nah, kedua aksesorisnya sama-sama import, ya seperti terlihat di gambar. Nah, ini lagi-lagi adalah trio poros, aksesoris, dan bearing. Dan ini menunjukkan tidak harus kedua aksesorisnya sesumbu. Lalu kemudian, ini hanya masalah kecil saja. Kita selalu menumpuk poros dengan paling sedikit 2 buah bearing. Nah, dalam operasinya, poros ini dan bearing akan naik temperaturnya karena berbagai gaya gesek yang terdisipasi menjadi energi panas selalu menaikkan temperatur. Kenaikan atau penurunan temperatur akan menyebabkan ekspansi untuk kenaikan, kontraksi untuk pendinginan. Nah, sehingga kita pada saat mengikat poros, kita harus mengakomodasi adanya kontraksi dan ekspansi ini. Maka pada setiap pasangan selalu ada satu bearing yang dikunci pada shaft, jadi dia tidak bisa bergeser jadi satu. Lalu ada juga yang bisa bergeser, istilahnya floating, seperti terlihat di sini di gambar yang hijau ini. Ya. Nah, bearing yang hijau ini dibuat sengaja bisa bergeser ke kiri dan ke kanan sedikit saja untuk mengakomodasi kontraksi maupun ekspansi yang dialami oleh poros maupun seluruh sistem yang ada di penerus daya ini. Jadi selalu begitu, poros paling nggak 2 bearing, satu bearing dikunci, satu bearing lagi harus bisa floating. Dari sini kita sekarang mau mengimplementasikan keseluruhan proses perancangan poros. Nah, kita menggunakan studi kasus ya, supaya
kelihatan alurnya dan lengkap dengan angkanya. Jadi belajar teori sambil implementasi. Pertama, kita ambil kasusnya dulu. Nah, seperti ini. Kita punya kebutuhan meneruskan daya dari input, ini yang sebelah kiri, sampai keluar ke output. Lalu sistem penerus daya ini ada spesifikasi yang lain, yaitu speed ratio. Jadi kecepatan putar poros input dan kecepatan putar poros output beda. Ya. Lalu yang kedua, juga ada sebuah spesifikasi lain. Poros input dan poros output harus sesumbu, seperti terlihat di sini. Lalu ada spesifikasi lain lagi. Arah putaran poros input harus sama dengan arah putaran poros output. Nah, salah satu alternatif memenuhi kebutuhan seperti itu adalah dengan tata letak layout seperti ini. Jadi, dari sebelah kiri, kita punya poros input, diteruskan ke aksesoris, aksesorisnya dipasangkan dengan yang poros yang di bawah ini, yang ini. Nah, ini disebut intermediate shaft atau poros antara. Lalu dari poros antara ada aksesoris lain yang dipasangkan dengan poros output. Ya. Ini adalah contoh sebuah sketsa mengenai tata letak. Perhatikan penggunaan grid paper. Jadi kertas yang ada garis-garisnya. Gunanya adalah untuk memperkirakan. Ya, jadi sambil gambar, secara walaupun tidak akurat, kita bisa melihat proporsi dari gearbox penerus daya yang akan kita hasilkan kira-kira seperti apa. Ini penting karena pada saat kita merancang speed reduction gearbox seperti ini, biasanya kita udah dikasih tahu, Pak, tempatnya yang tersedia cuma sekian kali sekian meter kubik, ya, seperti itu. Nah, setelah kita gambar, kemudian kita mau menggunakan tata letak ini untuk studi kasus kita. Nah, yang akan kita bahas adalah yang intermediate shaft saja. Ya. Ini untuk sebagai ilustrasi bagaimana menghitung poros. Nah, setelah kita menggambar ini, kita harus menggambar sketsa yang cukup detail, yaitu ini. Jadi kemudian kita gambar, ya, bearingnya, berbagai perubahan diameter pada poros, misalnya seperti ini. Nah, ini yang sebelah kiri. Nah, ini ada perubahan bentuk dari poros, perubahan ukuran dari poros. Itu harus kita gambar, lalu kemudian kita kasih label yang untuk menamainya dan juga memberitahu lokasinya. Dalam hal ini jarak dari ujung kiri poros, ya, angka-angka di situ seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini, mulai dari datum, datum singkat ya, ada A sampai N, ya di sini ya. Saya nggak tahu ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 7, ditambahin 7. Jadi ada 14 lokasi yang kita perhatikan. Setelah kita ketemu gini, kita mau tahu diameter sepanjang poros itu berapa saja. Dalam hal ini D1 sampai D7. Kita harus menghitung itu. Ya. Nah, inilah yang akan kita hitung dan sebagai informasi awal sudah dikasih tahu, ya, sudah dikasih tahu bahwa diameter si gear 3 adalah 12 inci, jadi satuannya inci. Dan diameter gear 4 adalah diameter pitch, ya, adalah 2/3 inci. Ya. Sudah, ini dulu. Nah, yang kita nggak tahu adalah D1 sampai D7 seperti terlihat pada gambar. Nah, setelah ini kita sketsa, kita melakukan analisa gaya. Jadi, seperti yang dilakukan ketika
kita belajar ilmu statika. Nah, kemudian kita mulai dari sini, kita maju sekarang. Nah, kita investigasi lokasinya, lokasi yang kita sebut lokasi I. Ya, kita sebut lokasi I. Lalu kemudian ini lokasinya. Ya, lalu yang kedua untuk di diagram momen lenturnya. Ya. Nah, kemudian kita identifikasi dari diagram momen lentur dan dari diagram torsi, kita tahu ada yang kita bisa tandai. Nomor 1, momen lentur. Momen lenturnya 3651, dan karena porosnya berputar, punya efek seperti porosnya diam, gayanya berputar. Sehingga gayanya berfluktuasi. Maka kita tahu bahwa angka yang kita dapatkan dari si diagram momen lentur ini adalah momen yang berubah besarnya, yaitu nyebutnya alternating. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dari diagram torsi, kita tahu bahwa harganya 3.240. Dan arahnya konstan, karena torsi memang arahnya searah dengan putaran poros sehingga dia relatif tetap. Sehingga kita tahu kita kasih tanda min. Ya. Nah, sudah. Jadi sekarang kita sudah punya 2 buah angka. Dan kita tahu untuk setiap beban selalu kita tanya berdasarkan bab 6 ya, mengenai fatigue stress, ya, tegangan bolak-balik atau tegangan dinamis. Selain accelerate, selalu pasangannya alternating sama min. Sehingga kita tanya, kalau bagaimana dengan 2 yang lain? Ya karena tidak ada ya, kita anggap sama dengan 0. Berarti momen tengah lentur sama dengan 0. Torsi yang berfluktuasi sama dengan 0. Sehingga kita sudah punya 4 buah. Kita punya 4 buah spesifikasi mengenai beban kita. Lalu kemudian langkah pertama. Langkah pertama kita menggunakan material. Kita harus memilih. Nah, terus karena sudah dikasih tahu tadi, ya kita hanya baja, ya kita kebanyakan poros baja. Kita ambil yang paling murah aja. Oke, mana baja yang paling murah gitu ya, kita kan pingin poros kita nggak mahal-mahal amat. Terus ada yang ngasih tahu, oh ini nih baja yang murah. Terus dari sini yang kita tanya cuman berapa kekuatan tariknya. Kebetulan dikasih tahu, ini kekuatan tariknya 68 kilopound per square inch. Ya, sudah dengan informasi ini kita siap maju ke perhitungan detailnya. Nah, untuk perhitungan detailnya cukup panjang. Jadi saya sudah menyediakan alat bantu, yaitu berupa spreadsheet. Ya, silahkan download dari link di bawah ini ya. Lalu kemudian Anda bisa menggunakan alat bantu spreadsheet ini untuk memastikan atau melihat perhitungan yang dilakukan untuk mendesain poros. Nah, oke, dengan adanya alat bantu, sekarang kita mau menghitung tegangan. Dan spesifikasinya adalah tegangan yang timbul dari beban bolak-balik. Nah, kemudian kita mau menghitung berapa sebetulnya endurance limit dari atau fatigue strength dari poros kita ini. Kita harus tahu yang endurance limit modifying factor ya, itu faktor marin itu. Yang pertama, kita karena nggak tahu apa-apa, udah kita tebak aja dulu. Kita tebak, nah kita ambil di tabelnya ini si permukaannya dilakukan kasih proses manufacturing apa?
Ya, anggap aja ya. Anggap aja di sini dia dikasih proses manufacturing nih ya. Lalu kemudian sehingga pasangannya adalah ini. Nah, kedua angka ini faktor A dan eksponen B kita gabung dengan rumus, kita masukkan rumus ini. Ya. Jadi A-nya masuk ke sini, B-nya masuk ke sini. Sementara kekuatan tariknya kita sudah tahu sebelumnya, yaitu harganya 68. Nah, baru di sini kelihatan kenapa kok kita harus milih material, karena akan kita pakai untuk menentukan service factor. Dimasukkan rumusnya ketemu. Oh, hasilnya sekian. Oke? Lalu kemudian, setelah kita ketemu service factor, kita maju. Size factor. Dan size factor ini sudah ada rumusnya seperti terlihat di sini. Masalah kita adalah kita belum tahu diameter porosnya berapa. Jadi karena diameternya belum tahu, size factor ini nggak bisa kita hitung. Nah, caranya gimana? Ya ditebak aja dulu lah. Ditebak 0,9. Anda boleh nebak 1, Anda boleh nebak 0,85, monggo. Cuman di sini kenapa kok dikasih 0,9? Karena dia ya relatively umum lah. Jadi gampangnya sudah ada ancer-ancer kalau 0,9 ya kira-kira porosnya diameternya sekian gitu. Tapi lagi-lagi ini cuma tebakan, jadi silahkan dipilih. Anda tidak harus 0,9. Setelah size factor kita ketemu, kita harus menentukan loading factor. Dari tempat kita, karena ada bending axial torsion, kita ambil saja ngawur harganya 0,5 ya. Nah, lalu kemudian kita harus menghitung temperature factor. Nah, normalnya cara menghitungnya adalah seperti ini. Berapa temperatur operasi dari poros kita? Misalnya temperatur kita akan beroperasi pada 350 derajat Fahrenheit, gitu ya. Tetapi di tabel ini nggak ada 350. Ya sudah, diinterpolasi saja. Nah, itu. Jadi tabel ini bisa dilakukan interpolasi. Nah, lalu kemudian kita ambil untuk sebagai kasus. Oh, misalnya poros kita beroperasi pada temperatur 300 derajat Fahrenheit. Berarti ada angka 1,024 di situ. Nah, 1,024 nanti kita pakai. Ya. Caranya gimana makainya? Nah, 1,024 itu tadi sudah kita dapatkan di sini. Lalu kemudian kita punya tadi di sini kekuatan tarik. Dan kekuatan tarik rata-rata adalah kekuatan tarik yang ujiannya dilakukan pada temperatur kamar. Nah, lalu kemudian hasil interpolasi ini kita kalikan sehingga kita bisa mendapatkan berapa kekuatan tarik poros kita pada temperatur operasi. Nah, setelah kita ketemu, lalu kita tahu bahwa untuk sebagian besar baja, kekuatan atau endurance limit material, bukan endurance limit poros ya, materialnya itu bisa dikira-kira setengah dari kekuatan tarik pada sumbu kekuatan tarik poros pada temperatur operasinya. Sudah itu kita pakai. Lalu yang terakhir adalah faktor keandalan. Jadi kita ingin keandalan berapa misalnya. Nah, keandalannya adalah di sini. Misalnya saya ingin keandalan 99%. Ya, kita lihat oh berarti barisnya mana? Ini oh berarti keandalan kita 0,814 ya. Ini seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita mau memasukkannya. Sini. Nah, di sini kita masukkan. Nah, langsung saja ya, 3 faktor ini. Faktor beban, faktor temperatur, dan faktor keandalan dijadikan satu.
Udah kita tebak aja. Tebak, yang penting harus di bawah 0,59 karena itu yang paling rendah dari load factor KC, harus dikalikan faktor yang lain, kita tebak aja kira-kira setengah lah. Karena sudah tahu, sekarang tinggal kita masukkan. Ya. Nah, di sini diasumsikan, bukan diasumsikan, sehingga sekarang faktor modifier untuk endurance limit kita masukkan, lalu kemudian dikalikan dengan kekuatan tarik dari material poros kita, lalu kemudian kita dapatkan ternyata hasilnya adalah 27 kilopound per square inch. Nah, kemudian setelah ini kita baru kemudian memperkirakan. Kita bisa menghitung diameter ya dengan menggunakan memilih beberapa kriteria. Di dalam kasus kita akan menggunakan kriteria Goodman ya. Rumusnya seperti ini. Yang penting kita lihat kenapa kok baru sekarang bisa menghitung ini? Karena kita dari tadi belum tahu berapa endurance limit dari poros kita. Kita belum tahu. Nah, sekarang kita udah tahu, kita siap. Tinggal ada dua hal yang kita belum tahu di sini, yaitu faktor konsentrasi tegangan normal, dan satu lagi faktor konsentrasi tegangan geser. Kita belum tahu karena kita belum tahu diameternya poros. Jadi itu kayak ayam dan telur. Ya, untuk tahu konsentrasi tegangan harus tahu ukuran. Untuk tahu ukuran dari rumus ini harus tahu konsentrasi tegangan, sehingga seperti ayam dan telur, sehingga kalau kita mau lihat bagaimana caranya kita gini, sudah ditebak saja. Ini kita lihat nebaknya ini. Jadi pertama untuk faktor konsentrasi tegangan teoritis. Nah, untuk setiap bentuk, kombinasi bentuk dan beban, kita punya tabelnya. Nah, di sini bebannya adalah momen lentur. Ya, bebannya adalah, bentuknya adalah perubahan diameter lengkap dengan radiusnya, jadi kita mewakili yang, jadi ini cocok ini bentuknya. Nah, sehingga kita pakai ini. Ini di appendix di buku teks ada banyak ya, ada beberapa, kalau nggak salah ada 15 atau 20 gambar tergantung kombinasi beban dan bentuk. Nah, seperti kita lihat di sini. Untuk bisa menggunakan ini harus tahu semua ukuran. Diameter kecilnya, diameter besarnya, radiusnya. Nah, sementara kita belum punya, jadi udah kita tebak aja deh. Kita taruh di sini aja lah kira-kira. Kayak gitu ya. Sehingga terus kemudian kita lihat dari diagram ini, faktor konsentrasi tegangan teoritisnya kira-kira, karena pakai gambar kita nggak bisa teliti, kira-kira 1,6. Selesai. Lalu yang kedua, kita pakai diagram ini, yaitu yang disebut dengan faktor notch sensitivity factor, yang tergantung dari radius yang pada perubahan diameter. Satu lagi tergantung dari kekuatan tarik si material kita. Kita hanya tahu kekuatan tariknya, tapi radiusnya kita nggak tahu, sehingga kita bilang kadang nggak tahu ya, saya tebak aja lah. Saya taruh di sini lah kira-kira. Ya. Nah, sehingga di sini ya berapa ini kira-kira si notch sensitivity factor-nya ini? Oh, ternyata 0,82. Nah, kemudian faktor konsentrasi tegangan teoritis dan notch sensitivity factor ini kita implementasikan, kita substitusikan untuk menghitung fatigue stress concentration factor. Ya. Nah, untuk normal stress, kan tadi kan bebannya kan bending. Kita lihat, bending,
bending menyebabkan normal stress. Nih, jadi kita sudah ketemu harganya notch sensitivity factor, sudah ketemu harganya, atau sudah nebak kedua faktor ini, kita masukkan ke dalam rumus ini, kita mendapatkan apa yang disebut dengan fatigue stress concentration factor untuk tegangan geser besarnya 1,49. Lalu perhitungan ini kita ulangi dengan menggunakan untuk tegangan geser. Ini kan normal stress, kita akan mengulangi untuk tegangan geser. Yaitu ini. Kita lihat mana bendanya. Nah, ini yang paling cocok nih. Ya, perubahan dari diameter kecil ke diameter besar. Bebannya apa? Torsi. Jadi ini untuk geser. Boleh terlihat di sini, dan lagi-lagi kita tebak, taruh aja lah kira-kira di sini. Jadi ada gambarnya sendiri. Lalu kita lihat, oh ternyata faktor konsentrasi tegangan teoritis untuk shear, jadi ada S-nya untuk subscriptnya kira-kira 1,35. Kemudian kita juga menghitung notch sensitivity factor, juga ada untuk shear. Ya, perhatikan di sini. Nah ini ada kata-kata shear. Jadi beda ya, normal sendiri, shear sendiri. Kemudian kita tebak aja mungkin posisinya di sini, sehingga saya bilang kira-kira 0,85. Dan kemudian kita mensubstitusi notch sensitivity factor, stress concentration factor untuk shear ke dalam rumus ini, kita mendapatkan fatigue stress concentration factor untuk shear sebesar 1,3 ya. Nah, kemudian kedua fatigue stress concentration factor ini bisa kita implementasikan ke rumus ini semuanya. Ada satu yang belum saya bahas tadi. Di sini adalah yang hurufnya N, yaitu ini. Ini apa? Ini adalah simbol untuk factor of safety, jadi faktor keamanan. Di dalam kasus ini akan kita menggunakan 1,5. Sehingga setelah ini semua angka ini kita masukkan, kita hitung, kita keluar. Oh, diameternya kalau menurut kriteria Goodman adalah 1,65 inci. Nah, poros ukurannya standar. Jadi kita kalau punya satu ukuran yang agak aneh, harus kita pilih yang standar. Di dalam hal ini, mana yang paling dekat dan lebih kecil dari 1,65 inci. Jadi kalau kita lihat di internet, ternyata ukuran standarnya adalah ini. Ini yang lebih kecil 1,65 dan terdekat dengan 1,65. Tentunya yang lebih kecil lagi 1,5 inci ya, itu lebih jauh. Jadi kita pakai yang paling dekat. Kita juga nggak pakai 1/3/4 inci karena itu lebih besar. Kita pakainya lebih kecil. Nah, selesailah sudah tahap pertama kita, yaitu memperkirakan diameter poros dengan menggunakan sekumpulan tebakan dan menggunakan sebuah kriteria. Ada beberapa kriteria di dalam buku teks. Sebagai ilustrasi, kita akan menggunakan Goodman karena dia yang paling konservatif. Ya, jadi gampangannya kalau Goodman sudah bilang aman, otomatis pada saat pakai kriteria yang lain juga aman. Ya. Nah, sampai di sini saya mau switch. Tadi saya sudah melakukan perhitungan, sekarang saya ingin memperlihatkan alatnya. Nah, alatnya adalah ini, ya. Jadi saudara tentunya juga punya. Pertama, kita buat spesifikasinya, ya. Kita lihat ini momen, min dan alternating. Kita sudah bahas tadi, oh minnya 0, alternatingnya 3651. Lalu kemudian torsi, juga sama, min dan alternating, kita sudah lihat tadi, minnya 3240, alternatingnya 0. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya di sini. Kita lihat dulu, eraser. Nah, kita lagi.
Nah, lalu kemudian factor of safety diambil 1,5. Ini tinggal dimasukkan angka 1,5-nya ya. Terus kecepatan poros, nah, kebetulan saya iseng saya tulis 750 ya. Jadi nanti pada saat ini dipakai, Anda tinggal masukkan angka-angka ini saja. Misalnya kalau di sini saya dimasukkan, oh ini saya masukkan angka 2 gitu ya, ya boleh saja. Atau ini ternyata untuk kasus lain ininya 4.000, bisa saja ya, tinggal dimasukkan saja seperti itu. Nah, setelah kondisi operasi lengkap dengan faktor safety ditentukan, kemudian kita masuk ke pemilihan material. Nah, pemilihan material tadi kita bilang 68.000. Dah 68 kilopound per square inch yang kita butuhkan adalah dalam satuan PSI, yaitu ultimate tensile strength in pound per square inch. Saya lupa tadi, ini sudah. Lalu kemudian perhitungan awal, ya, perhitungan awal. Nah, perhitungan awal di sini pertama kita tentunya harus nebak. Tadi kita sudah lihat, oh ini ya faktor konsentrasi tegangan lelah untuk normal dan shear. Lalu kemudian kita menghitung surface factor. Kita menebak size factor. Lalu kemudian kita menebak kombinasi dari load, temperature, and reliability factors. Nah, kemudian kita menggunakan rumusnya untuk menghitung endurance limit dari si poros kita, ketemu 27.000 pound per square inch. Jadi ini juga sama, lagi-lagi tinggal dimasukkan beberapa angka. Jadi kalau di sini yang perlu dimasukkan adalah ini si concentration factor. Lalu kedua ini faktor A dan B untuk siapa namanya si surface factor ya. Ini saya sedikit lebih inilah ya. Nah, supaya lebih supaya lebih mudah. Oke. Lalu kemudian di sini tebakan aja sih size factornya dan lain sebagainya, di sini ketemu. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau material properties-nya yaitu ultimate tensile strength-nya saya rubah, dia juga akan berubah. Sebagai contoh, saya rubah jadi 100.000. Nah, perhitungan awal dia berubah jadi 36.000 lah hampir ya. Nah, kita kembalikan saja. Nah, setelah itu kita melihat diameternya berapa dan kita pakai kriteria Goodman tadi ya. Kriteria Goodman ini saya tambahin saja DE Goodman kriteria. Nah, ini lalu ketemu angkanya 1,65 inci ya. Lalu kemudian tadi kita lihat distandarkan saat menjadi 1/5/8 dan kemudian yaitu 1,625. Nah, setelah diameter ini ketemu, baru sekarang kita menghitung ulang konsentrasi tegangan karena kita sekarang sudah tahu diameternya. Nih, kita hitung seperti ini, jadi sama ya. Kita hitung faktor konsentrasi tegangan teoritis, Notch sensitivity factor, dan keduanya kita pakai untuk menghitung fatigue stress concentration factor, dilakukan untuk tegangan normal dan tegangan geser ya. Dan di sini kita ngelihat ke tabelnya, terus kita perbaiki. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau di sini, nah
kita merevisi endurance limit kita. Yaitu setelah kita revisi, kita bisa menggunakan rumus untuk size factor. Untuk surface factornya sendiri tidak berubah, ya, no change. Sehingga kita bisa mendapatkan, oh ternyata endurance limit untuk poros kita yang lebih tepat adalah 25.000 pound per square inch. Nah, setelah ini dilakukan, kemudian kita menghitung normal stress, yaitu rata-rata sama atau tengahnya sama alternatingnya, dengan menggunakan konsentrasi tegangan yang sudah kita revisi sesuai dengan diameter yang sudah kita dapat, ya. Setelah ini kita bisa di sini kelihatan mendapatkan dua buah angka, ini sama ini, ya. Jadi kita kelihatan tegangan normal, alternating dan minnya ketemu, ya. Dan lalu kemudian ini kita pakai. Sebentar. Nah, yaitu menggunakan kriteria Goodman lagi. Nah, rumusnya diambil dari bab 6, ya, dari bab sebelumnya menyatakan seperti karena sisi sebelah kanan tanda sama dengan kita sudah tahu semua harganya, tinggal kita masukkan satu persatu, kita mendapatkan, oh ternyata factor of safety-nya kalau menurut kriteria Goodman adalah 1,56. Dan ini kalau kita lihat tadi, oh sudah memenuhi kebutuhan kita, ya. Nah, sebagai contoh, kita ulangi di sini. Jadi langkah keempat di sini atau sheet keempat, kita memasukkan konsentrasi tegangan yang sudah kita perbaiki, lalu kemudian kita baru menghitung si perhitungan final kita, yaitu ini, yang ini ya si siapa? Surface factor, size factor, satu lagi loading, temperature, dan reliability factor. Lalu kemudian kita tahu dapatnya 25.000. Kita masukkan, kita udah tahu sigma minus sekian tadi. Mungkin ini agak sedikit salah, ya. Saya ngerti kenapa saya salah. Ini bukan yang untuk ini, sebetulnya harga yang benernya udah di sini udah saya copy, sebetulnya udah saya simpen. Nah, ini saya mana ini? Bentar ya. Nah, jadi ini faktor konsentrasi tegangannya kita hitung. Nah, setelah kita lihat petiknya berapa? 1,56, dan di sini kelihatan, oh sudah lebih, kita lihat udah di sini. Oh, ternyata sudah aman. Nah, kasusnya sebagai ilustrasi saja, kalau sekarang ini saya ganti seperti ini, konsentrasi tegangannya. Nah, kita lihat sheet finalnya, dia bilang, oh belum aman ini. Ini belum aman, ya. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa oh, ternyata begitu cara menghitungnya. Nah, jadi kita lihat apa yang barusan kita lakukan, ya. Kita menghitung pertama, nebak, dapat diameter, distandarkan, baru dihitung ulang diameternya, dilihat faktor keamanan. Seperti itu. Untuk satu lokasi. Nah, sekarang tentunya kita tanya, kalau untuk lokasinya yang J gimana? Ya, untuk seperti ini. Nah, kalau untuk lokasinya yang J, kita tahu bahwa bentuknya seperti ini. Terus kita lihat, loh, tadi ada TM-nya, torsinya 3240, kok sekarang sama dengan 0? Ya, karena posisi J ada di sini. Torsinya di sini sudah turun jadi 0 seperti ditunjukkan oleh diagram torsi pada slide sebelumnya. Jadi sekarang beban yang ada cuma alternating bending moment. Lagi-lagi sama. Tebak anunya, faktor konsentrasi tegangannya, not sensitivity factor untuk normal sama stress. Hitung
normal stress, mean dan alternating, terus hitung ininya, ya. Nah, sekarang dari sini kita mau ngelihat di Excel-nya. Ya, kalau di Excel-nya tadi pakai yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat concentration factor-nya, ini sama seperti yang di slide. Nah, ini ya, sama seperti yang di slide. Lalu kemudian kita lihat di sini, oh ya, perhitungan finalnya belum aman. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya adalah ganti dengan material kekuatan tarik yang lebih tinggi, lalu ulangi perhitungannya. Nah, karena pakai spreadsheet, ya enak. Tinggal mana tadi material properties-nya? Nah, ini ganti nih, yang 100.000. Nah, seperti itu. Kita lihat perhitungan finalnya. Oke, sudah aman. Nah, begitulah cara menghitung faktor keamanan, ya, urutannya sama. Nah, kita pakai alat bantu spreadsheet supaya mudah ngitungnya. Nah, ini titik J. Kemudian tentunya juga ada yang K. Yang ini ya, kalau ditanya kenapa K ini di sini? Karena K itu di sini ada perubahan diameter juga, ya. Nah, lagi-lagi kalau kita hitung berapa ini? Oh, ternyata belum aman, ya, karena di bawah 1,5. Nah, cara yang lain adalah ini. Turunkan KT. Jadi dari sini dibuat lebih rendah, di sini misalnya seperti itu, dengan cara memainkan radius. Ya, radius dan diameter yang besar. Kalau diameter kecilnya tetap karena itu yang menentukan, tapi diameter besarnya dan radiusnya dimainkan supaya konsentrasi tegangan teoritisnya turun. Ya. Dan tentunya nanti silahkan main-main dengan si spreadsheet-nya untuk menginvestigasi lokasi yang lain. Ya. Kalau ditanya kenapa kok lokasinya L ini menarik, karena L ada ini. Ada step bahu untuk split ring. Split ring-nya gunanya apa? Bukan split ring. O-ring, karena O-ring ini gunanya apa? Bukan O-ring juga ya, retaining ring. Untuk retaining ring gunanya apa? Supaya gear 4 ini tidak bisa bergerak ke kanan. Ya. Tidak bisa bergeser ke kanan. Lalu demikian juga lokasi M. Kenapa kok lokasi M harus diperhatikan? Karena di sini lagi-lagi ada perubahan bentuk shoulder, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, silakan nanti latihan. Nah, kita sekarang mau maju ke berikutnya. Stress sama faktor of safety sudah. Sekarang defleksi. Nah, kalau ngitung defleksi, ilmu yang dipakai adalah ilmu yang mekanika kekuatan bahan atau mechanics of material, menghitung defleksi bending. Nah, ini diperlihatkan poros kita. Nah, poros kita karena punya dua buah diagram gaya geser dan diagram momen lentur, maka kita juga harus menggambar dua. Ya, yang kiri pada arah Z bidang XY, yang kanan pada arah Y bidang XZ. Yang kita udah punya adalah tadi diagram momen lentur dan diagram momen lentur. Lalu kita melakukan 2 kali integrasi seperti yang sudah dipelajari di mekanika kekuatan bahan untuk mendapatkan rumus defleksi dan slope-nya. Nah, karena bebannya cukup sederhana, kita nggak melakukan integrasi, kita langsung lihat tabel aja. Kalau ada sebuah batang lentur ditumpu di ujungnya, ya, mana tumpuannya ini di ujung kiri, ujung kanan, lalu dibebani dengan sebuah gaya terpusat pada sebuah lokasi di antara 2 buah tumpuan, bagaimana persamaan defleksi dari
batang lentur tersebut. Ya. Di tabel di internet Anda dengan mudah mendapatkan bahwa hasilnya adalah seperti ini. Sehingga di dalam kasus kita nanti kita tinggal menginvestigasi. Ini tempat ini nih, gaya ini timbul karena apa nih? Atau di mana letaknya? Ya. Bentar. Nah, kemudian setelah kita punya ekspresi matematis dari defleksi sebagai fungsi dari posisi X, kemudian kita menghitung si defleksi sudut yang dikenal dengan nama slope dengan menggunakan derivatif dari defleksi lateral atau defleksi panjang ya. Nah, lalu kemudian tadi saya meneruskan, ini gaya-gaya ini dapatnya dari mana ini? Atau di mana letaknya dan berapa harganya? Letaknya biasanya pada aksesoris, letak aksesoris karena gaya yang diterima aksesoris tadi, ya, yaitu dalam kasus kita gear. Nah, ada rekomendasi untuk slope, ya, akan tergantung dari si bantalan yang dipakai. Sedangkan untuk defleksi transversal tergantung dari ukuran gigi dari gear yang kita pakai. Nah, jadi ini rekomendasi batas maksimum kita ini tidak boleh melewati harga-harga ini. Ya. Perhatikan satuannya yang digunakan adalah radian untuk sudut, jadi bukan derajat. Nah, di sini kita untuk tabel ini pakai inci. Nah, kalau kita hitung di kasus kita dengan menggunakan rumus tadi, dengan mudah kita bisa melihat slope-nya. Ya. Satu lagi defleksinya. Nah, karena masing-masing itu punya dua bidang, yaitu XZ dan XI, maka kita harus menghitungnya menggunakan rumus penjumlahan vektor, yaitu ini, sebelah kiri untuk defleksi, sebelah kanan untuk slope. Hasilnya seperti terlihat di sini. Ya, nanti silakan saudara verifikasi. Dan kalau saudara lihat hasilnya, kebetulan sudah oke semua. Kebetulan sudah oke. Nah, bagaimana kalau nggak oke? Kalau nggak oke, satu-satunya jalan adalah dengan memperbesar diameter. Karena di sini faktor yang paling dominan adalah diameter. Material tidak akan berpengaruh karena untuk baja harga modulus elastisitasnya sama, ya. Lalu untuk faktor konsentrasi tegangan, perubahan bentuk tidak terlalu membawa masalah, tidak berkontribusi terlalu besar, tidak dominan. Sehingga satu-satunya cara adalah memperbesar diameter bila defleksi dan slope-nya terlalu besar. Nah, ini adalah tahapan kedua terakhir dari perancangan poros. Nah, sekarang kita bisa maju ke berikutnya, yaitu menghitung keamanan terhadap resonansi getaran. Ya. Nah, pada dasarnya kalau zaman sekarang kita menggunakan alat-alat analisa engineering yang bisa langsung menghitung berapa frekuensi pribadinya dan yang lain sebagainya. Namun untuk perhitungan yang tidak terlalu sophisticated, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan. Ada dua. Yang pertama adalah pendekatan Rayleigh, yaitu dan pendekatan ini menggunakan rumus ya. Jadi dia menghitung berapa frekuensi pribadi terendah dari poros kita. Dan ini pendekatan ya, bukan yang paling akurat. Nah, Rayleigh ini sering sekali overestimate. Jadi misalnya frekuensi pribadinya 900. Dia pada saat menghitung, dia selalu di atas 900. Jadi overestimate dia misalnya 900. Nanti si Rayleigh kalau dihitung,
dia akan menghitung 1000 gitu ya, jadi di atas 900 itu makanya disebut overestimate. Nah, kalau kita lihat rumusnya, di sebelah kanan tanda sama dengan, cuma ada 3 variabel, gravitasi, berat aksesoris, satu lagi defleksi pada aksesoris, ya. Sehingga kita nanti menggunakannya, yaitu di sini ada weight of accessories, deflection at ith accessories, jadi aksesoris ke I. Lalu kemudian rekomendasinya adalah putaran shaft harus lebih kecil dari separuh frekuensi pribadi, ya. Nah, di sini cuman saya kasih konversi dari radian per detik ke RPM, makanya ada konversinya 60 dibagi 2pi. Nah, sebelum kita menghitung ini, kita mau maju dulu ke approximation, pendekatan yang kedua yang disebut dengan Dunkerley approximation untuk frekuensi pribadi terendah. Nah, di sini diperkenalkan sebuah besaran yang disebut influence coefficient. Punya indeks 2, I dan J, ya. Kedua indeks bicara mengenai lokasi. Yang satu lokasi defleksi, yang satu lagi lokasi beban. Ya, jadi di sini lokasinya mana? Ini. Bebannya mana? Nah, bebannya sendiri dinormalisasi menjadi satu satuan beban, jadi satu satuan gaya, ya. Nah, kemudian sehingga di sini kita kalau punya 3 buah beban, 3 buah aksesoris, kita harus membentuk matriks 3 kali 3. I-nya dari 1, 2, 3, tempat ketiga aksesoris, J-nya 1, 2, 3, gaya pada setiap aksesoris. Nah, kemudian di dalam pendekatannya, dianggap nanti 3 kali 3 ini simetri. Seperti ini. Di mana yang bawah dianggap cermin dari yang atas, yaitu misalnya D31 ya, akan sama dengan yang 13. Nah, ini kita hitung, nanti ngitungnya gimana, atau mungkin langsung saja kita hitung. Nah, ini pakai sheet-nya juga. Jadi pertama kita isi berbagai informasinya, seperti modulus elastisitas dalam PSI, inersia penampang dalam inch pangkat 4, panjang poros kita. Nah, di sini untuk studi kasusnya seperti ini, ya. Jadi di situ kelihatan panjang porosnya 31 inci, yaitu ini 31. Lalu kemudian kita baru melakukan perhitungan satu persatu, dan kemudian kita tanya ada berapa aksesoris, ada 2 aksesorisnya. Mana ini? Beratnya berapa? 35 pound, satu lagi ini. Beratnya berapa? 55 pound, kita masukkan ke sini. Ini 33, ini 55. Itu ya? Dah? Lalu kemudian baru kita sekarang mulai menggunakan sheet ini. Jadi setelah ini kita tentukan, kita isikan si weight-nya ini, baru sekarang kita mau ngisi. Kita misalnya gimana? Kita bicara mengenai misalnya nih, saya mau mulai dengan yang jadi influence coefficient pada lokasi 1 karena gaya satuan pada lokasi 1 tersebut, ya. Nah, kemudian sehingga kita tahu lokasi 1 yang mana. Lokasi 1 yang ini. Dan kita lihat,
Oh, jaraknya 7 inci. Oke, kalau gitu kita isi AC-nya 7 inci, ininya 7 inci. Nah, terus kita dapetin nih. Setelah kita isi, kita dapat influence koefisiennya 2. Nah, ini kemudian kita copy ya. Ini kita copy ke sini. Nah, ya. Maaf. Ini harusnya di paste special. Nah, ya. Jadi influence koefisien lokasi 1 unit load 1 sebesar segitu. Lalu kemudian kita mau yang berikutnya, yaitu yang ini. Ya. Lokasi ini, kita lihat apa ini? Oh, ini lokasi 1 karena unit yang kedua. Jadi kita lihat berapa lokasinya, A-nya 1, X-nya 1, A-nya berapa di sini? A-nya di sini jarak dari kiri sampai ke gaya yang kedua. Seperti dilihat di sini adalah 20 inci ya. Jadi ini sama dengan 7 ditambah 13. Kalau lihat gambarnya 20 inci, ketemu angkanya ini, kita copy, kita taruh di sini, kita angkanya aja. Nah, perhatikan bahwa angka ini langsung yang influence koefisien yang kiri bawah juga terisi ya. Kenapa? Karena dia tadi kita udah janjian itu simetri. Sehingga sekarang tinggal yang berikutnya, yaitu 22 ya. Lokasi kedua jaraknya 20 inci. Lokasi kedua gayanya tempatnya di 20 inci. Terus XI-nya juga 20. Ini keluar segini, ini kita copy, kita taruh di 22, kita copy angkanya aja. Nah, setelah ini kemudian otomatis kolom ini akan terisi sesuai dengan rumus yang kita sudah lihat di sini ya. Ini untuk Dunkerley nanti diisi seperti ini ya. Untuk yang Rayleigh akan diisi yang seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Nah, kemudian sehingga kita mendapatkan dari sini, saya hapus saja. Kita mendapatkan 2 frekuensi pribadi, yaitu yang Rayleigh dan yang Dunkerley ya. Lalu kemudian ada 2 satuannya. Satuannya adalah yang satu pakai radian per detik, yang satu lagi pakai rotation per minute RPM ya. Jadi hanya satuan yang berbeda. Dan karena tadi kita sudah melihat kita itu 750 RPM dan kita pingin ini harus lebih kecil dari separuh si frekuensi pribadi yang dalam hal ini adalah kurang dari 1500, maka dia bilang rawan bergetar, perbesar diameter. Nah, sebagai contoh saya iseng bagaimana kalau saya turunkan ya, ini saya turunkan jadi 500 RPM ya, supaya dia rendah. Nah, kita lihat di sini, oh ternyata dia aman. Nah, lalu perhatikan juga mengenai ini, pendekatan Rayleigh cenderung lebih tinggi dari pendekatan Dunkerley seperti sudah disebutkan sebelumnya, yaitu Rayleigh overestimate, Dunkerley underestimate. Nah, jadi ini bagaimana menggunakan sheet ini untuk membantu perhitungan Anda. Nah, kita sehingga udah dapat semuanya. Lalu lagi-lagi juga persyaratan bahwa kecepatan putar poros harus lebih kecil dari separuh frekuensi pribadi si poros.
Dan inilah akhirnya, kalau ini adalah saya ambil dari buku teksnya, dia menyatakan ditambah dengan toleransi, maka bentuk dan ukuran porosnya bisa dinyatakan dengan gambar teknik seperti ini. Demikianlah perancangan poros ala buku Sigli. Jangan lupa pakai alat bantu spreadsheet untuk menghitung latihan tadi yang sudah disebutkan pada lokasi-lokasi di sepanjang poros ini. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Thank you.